Hai, balik lagi dengan aku Pierre Alphonse dalam program kesayangan kita Divine Melodies. Senang banget rasanya bisa kembali hadir di perjumpaan kita di hari ini dalam episode Divine Melodies yang terbaru ya kan. Dan ya hari ini kita mau bahas tentang lagu himne, lagu-lagu di Nama Yesus Terus Bersuara. Kemudian kita mau bahas juga tentang ada hal-hal yang menjadi permasalahan dalam lingkungan anak muda, khususnya anak muda dalam gereja gitu ya. Terus aku pengen bagikan juga nanti tutorial untuk teman-teman yang pengen bergabung dalam pelayanan di gereja teman-teman masing-masing. Atau mungkin dalam persekutuan di rumah atau di sekolah misalnya, teman-teman yang pengen belajar lagu-lagu yang sering dinyanyikan. Nah, kita akan bagikan tutorial nanti. Dan kira-kira topik bahasan kita hari ini apa, dan kita akan belajar lagu apa, bahkan kita mau bahas lagu nanti Nama Yesus Terus Bersuara lagu apa ya. Nah, ikutin terus dalam episode Divine Melodies hari ini. Oke, di episode hari ini kita akan mendengarkan salah satu reinterpretation kalau bahasanya Echa Sumantri. Kak Echa Sumantri bahasanya tuh reinterpretation atau menginterpretasi kembali lagu yang tercatat dalam buku nyanyian Nama Yesus Terus Bersuara nomor 16. Nah, lagu ini berjudul Injil yang Beri Hidup. Mungkin teman-teman pernah dengar atau sudah familiar mungkin dengan lagu ini. Kira-kira lagunya seperti apa? Kita akan nikmati bersama lagu yang akan dinyanyikan kembali oleh teman kita bernama Agnes Jawarai dengan suara yang begitu halus, lembut, dan merdu. Asik deh. Gimana lagunya? Selamat mendengarkan. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup. Hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib ku nyatakan. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Merdulah bunyi Injilnya, Injil yang beri hidup. Ampun bagiku dalamnya, Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, sucikanlah jiwa. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Injil yang terindah wajib ku nyatakan.
Lagu yang indah banget kita sudah dengarkan dari teman kita Agnes Jawara ya. Injil yang beri hidup, nama Yesus terus bersuara, nomor 16. Nah teman-teman, kira-kira seperti apa sih latar belakang atau refleksi apa yang bisa kita dapat dari lagu ini? Nah, lagu rohani Injil yang beri hidup adalah salah satu lagu rohani yang cukup populer dalam bahasa Indonesia. Lagu ini mewakili lirik yang menggambarkan bahwasanya Injil atau kebenaran firman Tuhan yang akan memberi kita suatu kehidupan. Dan ketika tahu bahwa Tuhan melalui firman-Nya memberikan kita kehidupan, maka Dia juga yang akan menolong kita selalu. Nah, kira-kira ayat yang menjadi referensi dari lagu ini terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita seringkali ragu akan ada atau tidaknya masa depan bagi kita. Benar ya, seringkali itu yang menjadi pergumulan atau seringkali menjadi dilema bagi kehidupan kita. Seringkali kita bertanya-tanya gitu ya, apa yang menjadi masa depan kita. Bahkan kalau kita mau ngomongin 5-10 menit ke depan aja kan kita gak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran yang kita baca melalui Alkitab gitu ya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah sedang dan akan selalu mempersiapkan hal baik untuk kita. Karena ya Tuhanlah sumber kehidupan untuk kita gitu ya. Dan seringkali kita merasa terlalu takut ketika masa depan tidak seindah atau tidak semengagumkan yang kita bayangkan gitu ya. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan sudah dipastikan akan penuh dengan harapan. Jadi tidak seharusnya kita menjadi ragu-ragu untuk menggapai masa depan kita. Mungkin yang seringkali jadi dilema atau problem dalam kehidupan kita atau anak muda zaman sekarang juga secara khusus, kita terlalu membayangkan gitu ya, masa depan saya nanti akan seperti ini. Tapi bisa jadi masa depan kita jauh lebih indah dari itu bahkan gitu ya. Nah jadi seharusnya kita gak ragu-ragu untuk menggapai apa yang menjadi masa depan kita. Sesuatu yang sudah dirancang penuh dengan harapan. Nah sekarang tugas kita perlu untuk berusaha sekeras mungkin seperti yang dikatakan lewat ayat Alkitab dengan beberapa pesan yang sangat memberkati. Tentang bekerja keras gitu ya. Nah dalam lagu ini ada beberapa pesan juga yang dapat memberkati kita semua tentunya. Yang pertama Injil yang beri hidup. Menjadi judul lagu ini menjelaskan kepada kita bahwa Injil itu sendiri yang merupakan Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi kita, yang akan menjadi penolong bagi kita. Jadi ya untuk apa kita ragu, untuk apa kita takut? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memegang hidup kita, yang memberikan kita hidup, yang menjadi hidup itu sendiri bagi kita. Kemudian yang kedua yang menjadi berkat kita adalah berkat Yesus pada sekalian. Dalam hal ini kita sudah yakin dan percaya bahwa Injil memberi kita kehidupan. Dan meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Maka berkat Tuhan juga akan menyertai kita sepanjang waktu. Kemudian dalam lirik lagu ini ada kalimat yang bertulis seperti ini. Selamat diberinya. Lagu ini menekankan juga bahwa sebagai orang berdosa, kita sudah berbalik daripada dosa itu dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa lama kita. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita menjadi Injil yang hidup dalam kehidupan kita setiap waktu. Ya kan, selamat diberinya, keselamatan itu sudah diberikan untuk kita. Nah jadi teman-teman yang aku kasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan dalam lagu ini, Injil yang beri hidup mau mengajak kita sekalian walaupun mungkin kita orang yang berdosa gitu ya, kita masih berdosa. Kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Kita sudah dipindahkan dari tempat yang seharusnya kita mengalami maut gitu ya. Kita sudah dipisahkan untuk menikmati keselamatan itu. Kita harus yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan. Dan meyakini bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada kita kehidupan bagi kita. Maka penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan berkat Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Nah ini juga yang seringkali menjadi dilema gitu ya bagi kita.
Kita bertanya-tanya, "Aduh Tuhan, kapan ya Tuhan tolong? Kapan ya aku bisa lepas dari pergumulan ini, pergumulan itu?" Seringkali aku mengalami tekanan. Yakin saja kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan datang selalu tepat waktu. Ya karena Ia sumber hidup itu, Ia yang memberi kita hidup, Ia yang merancangkan hidup kita. Jadi ya berikan semua, berserah semua pada Tuhan Yesus aja. Karena Tuhan Yesuslah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesuslah Injil yang memberikan kita kehidupan. Amin, 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 amin. Tetap semangat semuanya, teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, mengalami kekecewaan, mengalami luka, mungkin kekhawatiran, hal-hal yang seringkali mengganggu pikiran-pikiran kita. Ya lagu ini ringan banget, lagu ini sangat memberkati, melodinya sederhana, dan lagu ini mengingatkan kita bahwa kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kita kehidupan. Jadi jalani dengan jangan ragu-ragu. Oke, habis ini kita akan ngomongin satu hal juga yang menjadi dilema, asik dilema ya, problem, hey, atau masalah-masalah dalam kehidupan anak muda, khususnya anak-anak muda dalam gereja. Nah kira-kira apa? Stay tuned on your DM Divine Melodies. Masih dalam program Divine Melodies, hari ini kita akan ngomongin satu hal yang menjadi masalah, menjadi problem juga. Tapi ini juga menjadi kebiasaan bahkan dalam kehidupan kalangan anak-anak muda. Khususnya mungkin anak-anak muda Kristen, anak muda dalam gereja. Yaitu tentang mengumpat. Mengumpat ini bukan ngomongin tentang petak umpat ya, itu umpet beda lagi. Ngumpet itu sembunyi, kalau mengumpat itu berbicara kasar, berbicara kotor gitu ya, hal-hal yang tidak sopan dan tidak santun. Nah, teman-teman, biasanya seseorang akan memulai atau mengeluarkan kata-kata umpatan atau kotor saat mendapati dirinya berada dalam kondisi yang penuh amarah. Benar banget ya, seringkali kalau kita lagi emosi, lagi meluap-luap, keluar deh itu kebun binatang lah, apa segala macam hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang ini kita bisa melihat banyak orang yang mengumpat, bahkan tidak hanya dalam kondisi marah, namun seolah-olah kata umpatan ini menjadi bahasa keseharian gitu ya. Kalau nggak ngomong kotor gitu kayaknya nggak nikmat hidup gitu ya. Mungkin orang-orang berpikir seperti itu juga. Nah sebagai orang percaya gimana sih seharusnya? Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, sebagai orang yang belajar firman Tuhan, yang baca Alkitab gitu ya. Kita diharuskan sebenarnya untuk bertutur kata yang lemah lembut, yang membangun. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat setiap kata, setiap tindakan yang kita lakukan. Lewat kalimat-kalimat yang kita keluarkan lewat bibir kita. Nah itulah sebabnya mengapa kebiasaan mengumpat atau berbicara kata kotor harus kita hilangkan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 menyatakan bahwa jangan biarkan segala perkataan yang tidak sehat keluar dari mulutmu. Tetapi hanya perkataan yang membantu membangun orang lain dengan kebutuhannya. Aku baca sekali lagi ya. Jangan biarkan segala perkataan yang tidak sehat keluar dari mulutmu. Tetapi hanya perkataan yang membantu membangun orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Jadi perkataan kita ini seharusnya dipakai untuk membangun orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah pertanyaannya, apakah orang lain perlu mendengarkan umpatan-umpatan kita? Kan enggak kan sebenarnya. Bahkan ya aku rasa sama sekali nggak ada gunanya gitu kalau kita ngomong kotor gitu ya. Nah ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 29 berbicara banyak tentang bagaimana kita hendaknya berperilaku ketika berbicara. Hal ini mendorong kita untuk menghindari bahasa-bahasa yang kotor atau kata-kata kasar yang merugikan orang-orang di sekitar kita. Ingat, kata-kata kasar kita itu merugikan orang lain. Tidak peduli seberapa kecilnya hal tersebut. Gak peduli seberapa kecil hal tersebut, perkataan apapun yang kamu katakan itu berdampak untuk orang lain. Nah tergantung kamu mau berdampak positif atau negatif. Gitu kan. Jadi benar-benar harus kita ingat bahwa oh aku ini orang Kristen ya, aku ini orang yang mengikut Tuhan gitu ya, mengikut Tuhan Yesus. Nah sebagai pengikut Tuhan Yesus kan
nggak ngomong kotor gitu, masa aku ngomong kotor kan? Ya nggak sesuai gitu ya dengan apa yang seharusnya menjadi identitas kita. Nah, untuk menghilangkan kebiasaan ini, aku pengen bagikan beberapa hal yang bisa teman-teman coba untuk menghilangkan kebiasaan mengumpat atau berbicara kotor atau kasar. Yang pertama, tetapkan hati bahwa atau kita punya reminder gitu, pengingat bahwa mengumpat itu hal yang buruk. Mengumpat merupakan bentuk ekspresi kita saat marah, menekankan akan suatu hal maupun mungkin digunakan sebagai lelucon juga. Nah, selain tidak mencerminkan diri sebagai anak terang, mengumpat justru menempatkan kita menjadi pribadi yang menyinggung atau bahkan mengintimidasi orang lain lewat umpatan kita. Jadi hati-hati, kita harus punya ingat satu batasan diri kita bahwa mengumpat itu nggak baik. Bisa jadi orang lain terintimidasi, orang lain tersinggung lewat umpatan saya atau lewat kata-kata saya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, yang kedua, kita harus mencari tahu alasan kita mengumpat ini sebenarnya apa. Nah, kebiasaan mengumpat biasanya juga timbul ketika kita merasa marah atau ketika kita berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Bukan hanya marah seperti yang tadi aku bahas ya, bisa ketika kita bercanda atau menjadi kebiasaan gitu ya ketika kita ngobrol. Nah, misalnya kita mengumpat ketika macet gitu ya, atau kendaraan lain yang ugal-ugalan ketika kita berkendara, terus kita lihat, orang ini balap-balap aja, terus kita ngomong kasar, ngomong kotor. Nah, daripada mengucapkan kata-kata yang kasar, ada baiknya mungkin kita diam dan menutup mulut kita. Menutup mulut kan nggak harus dengan tangan gini ya, kita, nah gitu juga kan menutup mulut. Jadi Alkitab ada dalam bagian firman Tuhan lain tuh bilang, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Artinya, dan ada ilustrasi juga yang hamba Tuhan bilang, Tuhan ciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Artinya seharusnya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara kan, seperti itu. Nah, ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi tertentu yang mungkin membuat kita atau mendorong kita untuk mengumpat daripada mengucapkan hal yang kasar, ada baiknya kita diam dan menutup mulut kita. Nah, sesaat setelahnya undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati agar perasaan kita menjadi lebih baik. Nah, mungkin ini terdengar sedikit klise gitu ya untuk orang-orang tertentu. Tapi ya nggak ada salahnya untuk Tuhan tolong saya nggak mau marah-marah. Tuhan akan tenangkan kita gitu ya. It works gitu. Tuhan bekerja lewat berbagai macam hal mungkin untuk membuat kita kembali sukacita, untuk membuat kita tenang, untuk membuat kita tidak mengumpat. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa mencoba untuk selalu berpikir positif. Nah, salah satu cara kita agar bisa berpikir positif adalah bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan pada hari ini. Mengucap syukur itu hal yang penting dan harus, karena tiap-tiap hari kita hidup oleh kasih karunia Tuhan ya. Bener banget. Jadi bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan mampu menikmati semua hal. Karena ya kita tahu Tuhan Yesus yang izinkan hal ini terjadi. Bukankah Tuhan telah memberikan 1 hari lagi untuk merasakan indahnya dunia ini? Ya kan, karena hidup ini bukan tentang mengumpat aja, Besti. Masih ada matahari, ada pemandangan di langit, ada bunga-bunga, atau bahkan banyak orang-orang lain yang bisa menjadi alasan kita untuk mengucap syukur gitu kan, untuk kita nikmati keindahannya gitu. Pertama-tama kita harus memahami bahwa Tuhan tidak ramah terhadap kita dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengutuk atau menjelek-jelekan orang lain. Jadi bersyukurlah untuk semua hal yang Tuhan buat, karena kalau sekali aja Tuhan marah, jangan sampai ya kan, jangan sampai Tuhan marah dulu baru kita bertobat dari kebiasaan kita yang buruk, khususnya dalam hal mengumpat ini. Nah, itu 3 hal yang bisa aku bagikan untuk teman-teman yang mungkin punya kebiasaan mengumpat. Lanjut kembali ke ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 29 tadi. Paulus bilang, jangan biarkan segala perkataan yang tidak sehat keluar dari mulutmu, tetapi hanya perkataan yang dapat membangun orang lain sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bermanfaat bagi mereka yang mendengarkannya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perkataan kita hendaknya dijadikan kekuatan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Kemudian, Tuhan mau kita mengasihi sesama.
Nah, mengumpat berpotensi membuat orang lain terluka. Kita tahu kalau tubuh ini merupakan bait Allah. Nah, kebiasaan mengumpat atau berbicara kotor hanya akan membuat bait Allah yang ada dalam diri kita ini juga terluka. Nah, jadi teman-teman yang mungkin merasa bahwa, oh aku mengumpat untuk seru-seruan kok, untuk bercandaan kok. Ya mungkin teman-teman merasa bercanda, tapi untuk orang lain yang menerima bisa jadi mereka terluka atau tersinggung gitu kan. Jadi ya pakailah tubuh ini sebagai bait Allah yang memuliakan Tuhan gitu ya lewat perkataan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi janganlah mengumpat gitu kan. Pakai kata-kata kita untuk membangun orang di sekitar kita. Oke, jadi berkat teman-teman. Karena kita sudah diberkati, jadi kita harus jadi berkat. Asik deh. Oke, hari ini kita bahas tentang mengumpat ya. Seperti biasa dalam program Divine Melodies, kita juga akan belajar tentang lagu-lagu yang biasanya dibawakan di persekutuan atau di gereja teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen bergabung dalam pelayanan, dalam persekutuan di rumah, di sekolah mungkin, atau di gereja, dalam persekutuan pemuda atau di sekolah minggu mungkin, teman-teman bisa ikutin aku dalam tutorial di hari ini. Nah, kita akan bahas lagu apa kira-kira? Stay tune terus di DM Divine Melodies. Oke, hari ini kita akan ngomongin atau membahas atau belajar satu lagu dari kitab Mazmur ya, yang sangat familiar tentunya untuk kita. Dan kayaknya di sekolah minggu udah sering banget dinyanyikan. Nah, kita akan belajar satu lagu berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah, lagu yang sederhana. Kita akan belajar lagu sederhana hari ini. Mungkin kita belajar dari nada dasar apa yang belum ya? G mungkin? G kayaknya ya. Oke. Kita akan belajar dari kunci G hari ini teman-teman. Kunci G mungkin sudah sering karena kita sering belajar lewat kunci C ya. C, ada kunci G juga. Nah, kita akan belajar dari nada dasar G hari ini. Bentuknya seperti ini. Ada jari kelingking di senar pertama fret 3. Di atas jari kelingking ada jari manis. Kemudian di bagian atas senar 5 dan 6. Ada jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah di fret 3 di senar nomor 6. Jari manis di fret 2 senar nomor 5. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kunci G. Kemudian di kunci-kunci yang akan kita belajar hari ini ada kunci G. Ada kunci D. Kunci D. Mungkin ini sudah familiar juga. Ada jari telunjuk di senar 3 fret 2. Jari tengah ada di fret 2 senar 1. Kemudian jari manis ada di senar 2 fret 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada kunci E minor. E minor. Jadi hanya 2 jari yang kita pakai. Di senar nomor 5 fret 2 itu jari tengah. Kemudian di bawah jari tengah ada jari manis. Di senar 4. Nah, kemudian ada kunci B minor. Ini mungkin juga kita sudah sering pakai. Fret 2 dipalang oleh jari tengah sampai dengan senar nomor 5. Di sini berarti ya, dipalang gini. Kemudian jari tengah ada di fret 3 senar nomor 2. Kemudian jari kelingking ada di senar nomor 3 fret nomor 3 juga. Kemudian di atas jari kelingking ada jari manis di senar 4 fret 3. Kemudian ada kunci C. Nah, jadi ada 5 kunci, 6 kunci. Ada kunci G, kunci D, kunci E minor, kunci B minor, C. Mungkin ada A minor juga kali ya. Tuh kita lihat nanti ya. A minor seperti ini bentuknya. Ada jari telunjuk di senar 2 fret 1. Kemudian jari manis ada di senar 3 fret 2. Dan di atas jari manis ada jari tengah.
fret 2 senar nomor 4. Jadi ada 6 kunci yang kita pakai. G, D, E minor, A minor, B minor, dan C. Oke. Coba kita mulai nyanyi lagunya ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, verse-nya gampang banget ya, cuman diulang-ulang itu ya. Firman-Mu, mulai dari G kemudian D, pelita bagi E minor kakiku, terang ada yang ke A minor tapi kayaknya lebih pas ke C kali ya. Terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Firman-Mu D, pelita bagi kakiku E minor, terang bagi C, gija D lanku. Ada 5 kunci yang kita pakai ya. G, terus ke D, D, E minor, C, D, G. Oke, sambil nyanyi coba ya. Sambil pelan-pelan teman-teman bisa ngikutin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bait keduanya sama. Firman-Mu, biasanya diulang kan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, verse-nya mulai dari D. Waktu ku bimbang, kemudian ke E minor, dan hilang jalanku. C, tetaplah kau D di sisiku. Bagan nomor 2. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, dan seterusnya. Nah, jadi dalam bagian ref progresinya sama, diulang 2 kali, dimulai dari kunci D. Jadi refnya kita coba pelan-pelan lagi ya. Waktu ku bimbang, D kemudian ke E minor, dan hilang jalanku. C, tetap D lah kau. G, di sisiku. Sama progres keduanya, langsung ke D lagi. Dan takkan ku takut, E minor, asal kau di dekatku. C, beser D, taku E minor selamanya. D, oh, kemudian ulang ke verse lagi. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, lagunya sederhana, tapi progresinya kayaknya pergantian chordnya agak sedikit cepat gitu ya. Oke, pelan-pelan kita mulai sekali lagi dari bagian verse ya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, jadi progresinya G, kemudian ke D, langsung ke E minor, ke C, ke D lagi, baru ke G. Nes. Oke. Hei, kasih kode mulai. Parah sih. Oke, siap-siap. 1, record.
Oke, kita akan coba main dengan tempo yang sedikit lebih cepat. Harap teman-teman bisa mulai mengikuti ya. Oke, kita coba sama-sama. 1, 2, 3, 4. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mantap, sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Siap Ref, langsung deh. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Minta ref misalnya, langsung ke D. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau besertaku. Di sisiku ya, salah lirik. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau misalnya ke koda dia langsung ke C. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mantap. Oke, sampai di sini tutorial kita hari ini. Kita sudah belajar lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Harap bisa diikuti oleh teman-teman dan mulai bisa dipraktekkan dalam pelayanan teman-teman semua. Senang banget rasanya hari ini bisa kembali nemenin teman-teman dalam program Divine Melodies ya. Kita sudah ngomongin tentang lagu yang menenangkan sih tadi ya. Injil yang berhidup, waduh. Dengan suara Kak Agnes yang begitu halus, lembut dan menenangkan juga. Waduh. Kita kembali diingatkan lagi bahwa kita punya Tuhan Yesus pribadi yang sanggup memberikan kehidupan yang indah untuk kita jalani gitu ya. Kemudian kita sudah belajar untuk mengurangi kebiasaan mengumpat, untuk berhenti bahkan dari kebiasaan mengumpat karena sama sekali tidak berguna, tidak membangun orang lain, bahkan justru melukai orang lain. Gitu. Terus kita sudah belajar juga dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semoga perjumpaan kita di episode hari ini memberkati semua teman-teman. Dan aku harap tutorialnya bisa dipraktekkan di gereja dalam pelayanan masing-masing ya. Oke, sampai jumpa di episode Divine Melodies berikutnya. And don't forget to check your DM. Sampai jumpa.